Kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah. Yang kabarnya baik, saya mau lambaikan tangan ke kamera walaupun kita tidak bisa lihat ya. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun kita berada sekarang, pasti kita kabarnya luar biasa. Dan hari ini kita pasti siap untuk datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini adalah minggu terakhir di Januari. Kayaknya rasanya kita baru menyambut 2021 ya, tapi sekarang sudah mau ganti bulan kedua yaitu bulan Februari. Mari sama-sama kita berkumpul dan kita siapkan hati kita. Hari ini kita mau sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dan beribadah untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala pujian dan hormat kami berikan kepadamu. Kami berada di tempat ini Tuhan, kami percaya itu bukan suatu kebetulan. Kami tahu Tuhan, kami mau siapkan hati yang terbaik, kami mau rindu akan hadirat-Mu dimanapun kami berada sekarang Tuhan. Walau banyak daripada kami yang masih belum bisa bertemu tatap muka Bapa, tapi kuasa-Mu tidak pendek Tuhan, pasti kuasa-Mu panjang dan sampai ke dimanapun kami berada menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dan biarkanlah pujian dan penyembahan kami ini indah di mata-Mu dan manis Kau dengar Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan nyanyikan Selain Kau Tiada Yang Lain. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain diri-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita katakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selain Kau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Allah yang perkasa, ku sanjung namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu
mengenalmu lebih lagi setiap harinya. Berikan kami hati yang rindu Tuhan. Berikan hati kami yang haus akan Engkau Roh Kudus. Biar semakin hari Tuhan, Engkau Allah yang kami sucikan Tuhan. Engkau Allah yang kami pujikan, Engkau layak karena Engkau suci Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau melanjutkan Tuhan pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Berikan kami semangat ya Roh Kudus, berikan kami api ya Roh Kudus, biar kami menari-nari, biar kami melompat-lompat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar jiwa kami Tuhan dibakar oleh Engkau ya Roh Kudus dan sukacita-Mu turun atas kami Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa dari pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semuanya percaya katakan amin. Haleluya. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Wah, saya nggak bisa dengar tapi saya dengar ya teman saya ngomong. Haleluya, nggak apa-apa. Kita sama-sama nyanyikan betapa dalamnya. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan saudara. Kita tepuk tangan kita walaupun kita ada di rumah ya.
semangat sekali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya berasa bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah pun pasti merasakan roh yang sama. Amin. Roh yang berapi-api buat Tuhan. Haleluya. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita akan angkat satu pujian yang menurut saya baru dengar lagi ya. Pujian yang mungkin dibilangnya lagu lama tapi benar-benar bagus sekali menurut saya ya. Benar-benar hati seorang pemuji, hati yang memuji Tuhan. Itu benar-benar lagu yang sangat mendeskripsikan lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sambil kita serapi ya lirik-liriknya. Jangan hanya menyanyi saja, tapi biarkanlah hatimu menyembah buat Tuhan lewat lirik-lirik lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Mari kita akan angkat satu pujian, kita akan nyanyikan Saat Ku Menyembahmu. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan saat kita saudara. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu pasti bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal Bapak Ibu Saudaraku. Katakan saat kita menyembah Dia. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan saat kita menyembah Dia. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Katakan saudara. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
pada hari ini. Biarkan ini menyenangkan hatimu Tuhan, biarlah ini manis Kau dengar Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan firman yang disampaikan bisa menjadi kekuatan bagi hati kami. Bisa menjadi penolong Tuhan bagi iman kami. Bisa menjadi vitamin bagi hati kami Tuhan. Biarkanlah kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap setia di saat senang maupun sedih. Dimanapun kami berada sekarang dalam kehidupan kami, dalam musim kehidupan kami Bapa. Kami serahkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, siapkan hati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita jumpa lagi, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini, karena kami tahu di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah beratnya keadaan Tuhan, firman-Mu berkata kami punya seorang sahabat yang setia. Kami memiliki sahabat yang mengerti akan kami. Dan saat hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh membuka hati kami untuk diisi kebenaran. Dan kami boleh ada di dalamnya. Dan kami boleh dipuaskan. Kami yang lemah boleh mengalami kekuatan baru. Kami yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat, kami boleh mengalami kelegaan Tuhan. Kami yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, api-Mu Tuhan akan membakar roh kami sehingga kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami yang mulai padam Tuhan, kami akan kembali dibakar oleh api-Mu untuk kami menyala di dalam terang Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi, yang ada dimanapun Bapak Ibu sedang berada, baik yang di rumah maupun di perjalanan atau dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini saya akan mengambil tema Yesus adalah sahabat terbaik kita. Seperti yang sudah kita baca, bahwa dalam kehidupan kita situasi yang begitu berat saat ini, ya kita nggak tahu kapan pandemi akan berakhir. Semakin kesulitan demi kesulitan ada, sehingga orang tidak lagi berlomba-lomba mencari bagaimana untuk menjadi kaya. Orang tidak lagi berlomba-lomba bagaimana untuk menduduki posisi kedudukan dalam sebuah perusahaan tertentu dengan menjadi jabatan yang paling tinggi. Tetapi saat hidup menjadi berat, saat hidup mengalami tekanan, yang dibutuhkan orang adalah orang yang dapat menjadi sahabat kita. Orang yang dapat berbagi rasa, berbagi masalah, berbagi penderitaan, berbagi suka duka dengan kita. Itulah yang disebut dengan seorang sahabat. Seseorang pernah menulis di status medianya, di sebuah situs dunia maya, dia mengatakan, ditulis di sana, the world is a lonely planet. Saya ulang sekali lagi, dikatakan the world is a lonely planet. Artinya dunia adalah planet yang sepi. Bapak Ibu Saudara, punya usut, ternyata orang tersebut sedang merasakan kesepian di tengah-tengah keramaian dunia modern. Bayangkan saja Bapak Ibu, dunia ini berjumlah lebih dari 7 miliar jiwa. Bagaimana mungkin dunia ini dikatakan dunia yang sepi, planet yang sepi? Sedang Indonesia saja menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ya, pada tahun 2018 Dukcapil mencatat
jumlah penduduk Indonesia mencapai 263,9 juta. Dan diperkirakan saat ini sekitar 271 juta 66 ribu jiwa. Namun tetap saja ada orang yang merasa dirinya kesepian. Why? Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu? Karena mereka tidak memiliki seorang sahabat yang sejati. Tetapi jangan lupa, Yesus telah menawarkan dirinya sendiri menjadi seorang sahabat bagi kita. Yesus menawarkan dirinya menjadi seorang sahabat bagi saya dan bagi saudara. Lalu apa yang Yesus janjikan kepada kita sebagai seorang sahabat? Kita lihat ayatnya yang keempat dalam Yohanes pasal 15 yang sudah kita baca. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalimat tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ini merupakan pernyataan Yesus. Ini mengandung arti bahwa Yesus berjanji akan bersatu dengan kita. Yesus berjanji selalu ada bagi kita. Yesus berjanji bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Seperti janjinya dalam Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, hanya satu pribadi yang mengerti, yang mengenal, yang mau peduli, yang rela menerima orang lain apa adanya. Dia memiliki janji seperti ini, saudara. Dan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu ada bagi saudara dan saya. Dia akan tidak pernah untuk meninggalkan kita. Sebuah lagu lama mengatakan, tak pernah Dia tinggalkan padaku, tak pernah Dia membiarkan daku. Siang malam selalu sertaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Dia ada di sampingku, Dia ada di atasku, Dia ada di dalamku. Yesus namanya. Dia ada di sampingku, Dia ada di atasku, Dia ada di dalamku. Yesus namanya. Dialah Yesus, saudara. Yesus adalah sahabat yang terbaik kita. Dia sahabat sejati. Dia selalu ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau pun sedang mengalami situasi kesepian di tengah-tengah keramaian. Kenapa? Engkau mengalami situasi yang berat, engkau merasa sendiri, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa tidak ada orang yang peduli kepadamu. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi. Dikatakan usia 50 tahun ke atas tidak boleh lagi beraktivitas di luar. Sulit lagi untuk bergabung dengan orang-orang yang berkebanyakan. Bahkan banyak para usia senja harus mengurung dirinya di dalam rumah. Tentu saja mereka menjadi stres, mereka menjadi jenuh, mereka mengalami sendiri, mereka mengalami kesepian. Tapi Yesus berkata, aku senantiasa ada bersama-sama dengan kamu.
tidak pernah meninggalkan engkau karena aku mengasihimu. Dan yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca dalam ayat yang ke-15 dalam Yohanes pasal 15 bagian yang B. Dikatakan demikian, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Artinya, katakan sebagai seorang sahabat, Yesus akan membukakan rahasia tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah bagi kita. Sehingga prinsip-prinsip kerajaan Allah itu tidak lagi tersembunyi bagi kita. Sama seperti dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada beberapa contoh prinsip-prinsip kerajaan Allah bagi kita, sepertinya Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, Allah menjadikan kita serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Kemudian dalam Wahyu pasal 1 ayat 6 dikatakan, Allah menjadikan kita sebagai imam kerajaan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin kita menunaikan tugas gereja yang dikatakan eklesia, yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Salah satunya yaitu Allah ingin kita memberantas pekerjaan iblis yang sedang menawan banyak jiwa-jiwa. Sehingga Allah ingin kita memberantas pekerjaan iblis dan menyelamatkan orang-orang untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-14 dalam Yohanes pasal 15 dikatakan apa? Yesus sendiri berkata kepada kita, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Misi Yesus adalah menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan dan juga memuliakan Bapa di sorga. Dengan kata lain, menjadi sahabat Yesus artinya kita harus memuliakan Bapa, sama seperti Yesus memuliakan Bapa. Lalu apa artinya, saudara? Apa yang menjadi perintahnya bagi kita agar kehidupan kita dapat mempermuliakan Bapa? Kita lihat ayatnya yang ke-17 masih dalam Yohanes pasal 15. Katakan demikian, saudara. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi kita katakan, kasihilah seorang akan yang lain. Mengasihi sesama kita artinya menerima mereka apa adanya. Artinya kita mau berbagi dengan dia. Artinya kita mau mengerti apa yang menjadi masalahnya. Artinya kita mau mencurahkan kasih Kristus yang sudah kita terima kepada mereka. Sehingga mereka pun boleh merasakan kasih Kristus. Sama seperti yang kita rasakan Bapak Ibu. Dengan kata lain, kita menjadi sahabatnya. Seringkali jika berbicara tentang persahabatan, hanya berbicara tentang bagaimana memilih seseorang untuk menjadi sahabat bagi kita. Tetapi tidak terpikir bagaimana diri kita sendiri ini menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain. Sedang kata sahabat adalah, kalau kita melihat definisi dari sahabat, sahabat adalah orang yang dapat diajak berbagi untuk mencurahkan isi hati. Sahabat adalah orang yang mau menerima kita apa adanya. Sahabat juga orang yang mau berdiri menjaga kita ketika kita ada di ambang kejatuhan. Hanya
begitu, bagaimanapun itu adalah orang tua kamu. Kamu nggak boleh menjadi anak yang kurang ajar. Walaupun orang tua kamu telah menganiaya kamu, telah mengabaikan kamu sejak kamu kecil, tapi bagaimanapun dia adalah orang tua kamu. Kamu tidak boleh mengabaikan dia di masa tuanya. Kamu tidak boleh membalaskan kejahatannya. Seperti Allah telah mengasihi kamu, adalah kamu juga merelakan untuk memberikan maaf kepada orang tua kamu. Ada lagi juga seorang sahabat itu berkata, ketika seorang sahabat yang lain akan jatuh ke dalam dosa karena dia mulai berhubungan dengan suami orang, seorang sahabat itu berkata, jangan, itu dosa. Kamu harus kembali. Kalau kamu melakukan itu, kamu merusak orang lain. Dan itu berdosa. Mungkin pada waktu teguran itu datang kepadanya, orang itu merasa tidak suka. Tetapi ketika sahabat ini terus menerus, pada waktu yang tepat, pada cara yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan kalimat-kalimat yang tepat, dia memberikan nasihat demi nasihat. Akhirnya dia dapat menyelamatkan sahabatnya dari segala kejatuhan. Dan seorang sahabat, dia tidak pernah mencari keuntungan untuk pribadinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak keluarga menjadi tidak harmonis? Karena apa? Karena istri merasa risih dengan suaminya. Dia gak berani mengungkapkan apa yang berisi hatinya. Dan suami merasa asing dengan istrinya dan sulit untuk terbuka dengan istrinya. Sehingga seringkali akibat dari semuanya, suami lebih nyaman dengan istri orang lain, saudara. Makanya tidak sedikit terjadi problem rumah tangga karena suaminya lebih nyaman dengan sekretarisnya. Kenapa? Karena tidak ada peran dalam keluarga itu yang memerankan sebagai seorang sahabat. Istri hanya melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia memasak, dia berperan beres-beres rumah tangga, dia memasak, dia merawat anak. Tetapi istri tidak dapat diajak bertukar pikiran oleh suaminya. Suami tidak dapat mencurahkan, tidak dapat berbagi dengan istrinya, karena mereka saling tertutup. Demikian juga anak tidak bisa terbuka dengan orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua tidak dapat mempercayai anaknya, sehingga anak lebih nyaman membuka dirinya, membuka masalahnya dengan orang lain, dengan teman-temannya. Sebab itu tidak sedikit anak-anak yang jatuh ke dalam dunia-dunia narkoba, dunia-dunia yang tidak baik. Karena apa? Karena tidak dapat berkomunikasi sebagai seorang sahabat di dalam rumah. Setiap orang membutuhkan seorang sahabat. Setiap orang membutuhkan orang yang mau menerimanya apa adanya. Setiap orang membutuhkan orang yang dapat berbagi rasa dengan dia. Setiap orang membutuhkan orang yang mau mengerti. Dan Yesus menawarkan hal itu kepada saudara. Yesus telah melakukan semuanya bagi kita. Bahkan Yesus rela mati bagi kita. Dia berkata, datanglah kepadaku hai semua engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan padamu. Itulah seorang sahabat, saudara. Sahabat dia mau berbagi rasa. Sahabat mau membuka dirinya untuk orang lain. Dan itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Sebagai sahabatnya Yesus, Allah ingin kita mengerjakan bagian kita. Itu membawa orang-orang yang ada di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberi diri kita untuk melihat, untuk merasakan, dan untuk
menerima dunia ini perlu seorang sahabat. Dunia ini perlu kasih yang sejati. Dunia ini memerlukan kasih anugerah yang terbesar, yaitu Kristus. Dunia ini perlu menerima keberadaan Kristus sebagai seorang sahabat yang dekat dengan mereka. Sehingga orang-orang yang sedang menuju kepada kegelapan, menuju kepada kebinasaan, boleh melihat terang yang ajaib. Itu ada tugas saudara dan saya. Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Mungkin dunia ini tidak bisa bersahabat dengan kita, tapi Yesus menawarkan dirinya untuk menjadi sahabat saudara dan saya. Ketika engkau mengalami situasi yang berat, engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin orang lain tidak bisa mengerti saudara, engkau tidak menemukan orang yang dapat berbagi dengan saudara. Tapi Yesus, Dia membuka hati. Buka hatimu, terima Yesus. Dia akan memberikan kelegaan bagi saudara. Dan giliran saudara dan saya, yaitu kita melakukan apa yang bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada saat ini saudara, ketika engkau mengalami situasi yang berat, ketika engkau mengalami pergumulan yang berat, dan engkau tidak melihat ada pertolongan dari dunia ini, Yesus sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Buka hatimu dan pandang kepada kasih-Nya. Pandang pada salib Kristus. Dia mati bagi saudara karena Dia mengasihi saudara. Dia mengerti akan kita. Saat hari ini mungkin ada di antara saudara sedang berbeban berat. Seolah-olah tidak ada orang yang dapat mengerti saudara. Pribadi Kristus adalah sahabat yang sejati. Sahabat terbaik kita. Dia mengerti saudara. Ketika engkau merasa sendiri, katakan, Tuhan, aku tahu Engkau ada bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tahu kebenaran firman-Mu yang singkat ini, yang telah kami dengar, memberikan kami suatu jawaban bahwa kami tidak pernah sendiri. Di tengah-tengah dunia yang ramai, seringkali kami merasa kesepian Tuhan, karena kami merasa sendiri. Tetapi saat ini kami tahu ada Yesus yang merupakan sahabat yang sejati. Ada Yesus yang mau menerima kami apa adanya. Ada Yesus yang mengerti setiap beban berat kami. Ada Yesus yang mengerti apa yang menjadi penderitaan hati kami. Ada Yesus yang siap memberi dirinya untuk kami dan menolong kami. Dan Yesus juga ingin kami boleh melakukan bagian kami menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kami diberikan pertolongan, diberikan anugerah oleh Tuhan, kami rindu juga kami membawa orang-orang yang berbeban berat datang kepada Tuhan, untuk mereka pun mengalami situasi yang indah bersama-sama di dalam anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kepada firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani situasi hidup yang semakin berat di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah lewat Tuhan. Engkau berjanji Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan di dalam masa-masa sulit kami percaya Engkau pun ada bersama dengan kami. Berkati bangsa Indonesia, Engkau tolong pulihkan bangsa kami dari situasi pandemi yang semakin berat Tuhan. Pulihkan umat-Mu dan berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau memberikan pengumuman bahwa dikarenakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat, kita akan tetap ibadah lewat
online seperti ini. Jadi kami belum mengadakan ibadah offline, tapi jangan khawatir buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang punya anak kecil, kita masih tetap mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Bisa langsung aja masuk ke YouTube GSJ Anafiri. Lalu buat ibadah online kaum muda, kita juga mengadakan setiap hari Minggu jam 1 siang. Dan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mau memberikan persembahan, bisa langsung aja transfer di rekening BCA yang satu ini. Jangan lupa kita selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun di saat-saat seperti ini, mari kita mau memberi yang terbaik buat gereja Tuhan. Kita akan berikan lagi informasi selanjutnya jika kita akan mengadakan ibadah offline. Semoga COVID-19 cepat berakhir dan kita tetap bisa bertemu tatap muka di gereja kita, dan kita sama-sama say hi, dan kita akan berkembali untuk aktivitas dan kembali untuk ibadah seperti biasa. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi.